Halo, sampai jumpa semua pecinta koi Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan apakah ikan koi yang baru saja kita beli atau kita datangkan dari petani itu perlu untuk kita karantina dahulu sebelum masuk ke dalam filter ataukah tidak. Pertanyaan itu sering muncul baik dari penghobi ikan koi maupun ikan hias yang lain. Nah, secara sederhananya jawabannya adalah tergantung kita sendiri. Apakah kita ingin ikan koi kita, baik yang sudah ada di kolam kita maupun yang baru datang itu aman atau tidak. Karena kita tidak tahu apakah di tubuh ikan koi yang baru datang tadi terdapat penyakit, parasit maupun hal yang lain. Belum lagi apakah air yang sebelumnya tempat mereka hidup itu bersih, benar-benar bersih, apakah tidak. Nah, belum lagi ketika di perjalanan ikan koi nanti biasanya mabuk karena getaran dan lain-lain, maka jawaban saya adalah wajib untuk dikarantina. Terlebih lagi agar ikan koi kita tetap aman dan sehat. Nah, mari kita saksikan video berikut ini langkah-langkah untuk karantina, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menaruh ikan koi dalam sebuah wadah atau bak yang steril, ya. Di sini mohon maaf karena ikan koinya ini datang darurat, ya. Sore hari dalam kondisi hujan, jadi saya reviewnya agak sedikit hujan-hujanan karena mencari di tempat yang agak terang, ya. Setelah ikan koi kita taruh di bak, langkah selanjutnya adalah kita campur ikan koi dengan air yang ada di tandon atau yang kita miliki. Karena apa? Kita tambahkan sedikit demi sedikit biar air itu tadi bercampur dengan air yang tempat asal ikan koi itu sendiri, biar mereka beradaptasi. Ya, kita campurkan sampai sekiranya sudah cukup atau mereka bisa beradaptasi dengan air kita, maka nanti kita akan hentikan. Terus ikuti langkah-langkah selanjutnya. Setelah ikan koi dirasa cukup bisa beradaptasi dengan air yang kita miliki, sekarang akan saya tambahkan bubuk PK, yaitu bubuk yang biasanya digunakan untuk membasmi parasit yang menempel pada ikan koi, ya. Biasanya sebelum karantina saya biasa menggunakan bubuk ini. Nah, kita campurkan sampai air pada bak berubah menjadi ungu kemerahan. Nah, kita campurkan sedikit demi sedikit sampai dirasa sudah cukup. Ya, kita biarkan ikan koi terendam dalam air larutan PK tadi, ya. Ingat, jangan terlalu banyak. Karena apa? Karena larutan PK ini sifatnya sangat keras. Nanti kalau terlalu banyak dan terlalu lama direndamnya, maka ikan koi bisa keracunan. Sembari kita rendam ikan koi dalam larutan PK, kita bisa mengusapnya atau memeriksa keadaan ikan koi, apakah ada kutu yang menempel, parasit yang menjangkit ikan koi kita, ataukah ada luka-luka lain, ya. Sambil bisa kita cek atau kita periksa untuk memastikan kondisi ikan koi yang baru saja kita datangkan. Nah, kita lakukan secara perlahan dan secara menyeluruh. Karena apa? Karena nanti jika kita melewatkan satu ikan koi saja, dan jika itu nanti menjadi sumber penyakit atau misalnya saja terdapat parasit, nanti bisa menyebar. Maka kita perlu cek satu persatu dengan hati-hati, dengan teliti. Nah, untuk memastikan ikan koi yang baru kita datangkan dalam kondisi baik. Langkah selanjutnya adalah memasukkan ikan koi yang terendam larutan PK tadi ke dalam akuarium karantina yang sudah kita siapkan. Jangan lupa kita masukkan aerator terlebih dahulu agar nanti suplai oksigen ketika ikan koi di karantina itu tercukupi, ya.
Terus kemudian setelah aerator terpasang dengan baik, maka kita bisa memulai memasukkan ikan koi satu persatu ke dalam akuarium karantina. Ketika memasukkan ikan koi ke dalam akuarium karantina, kita perlu lakukan dengan hati-hati, jangan sampai ikan koi nanti terbentur dinding akuarium maupun terjatuh, karena nanti jika terdapat luka gores, nanti bisa memperlama proses karantina, karena kita juga harus menyembuhkan luka atau infeksi luka tadi. Oleh karena itu, hati-hati dalam memegang dan memasukkan ikan koi kita ke dalam akuarium karantina. Setelah ikan koi kita masukkan semuanya ke dalam akuarium karantina, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan sedikit garam ikan. Kalau ada yang menyebutnya dengan garam gerasak, yaitu garam yang sebelum diolah pabrik, jadi asli dari petani di pinggir laut biasanya. Nah, ini perlu kita tambahkan secukupnya, tidak usah terlalu banyak, mungkin 2 genggam atau berapa, tergantung sesuai dengan besar akuarium yang kita miliki, ya. Fungsinya apa? Garam nanti adalah sebagai antibiotik alami dalam akuarium karantina. Selain itu, dengan dimasukkannya garam ke dalam akuarium karantina, TDS air kita akan naik. Nah, dalam keadaan TDS yang lebih tinggi, biasanya ikan koi akan merasa lebih nyaman. Dan perlu catatan, jika ikan koi yang baru datang tadi kita lihat dalam kondisi yang baik, maka dalam karantina saya biasanya cukup menambahkan garam ikan saja. Tetapi jika ada luka, misalnya saja jamur atau bekas luka infeksi dan lain-lain, maka dalam proses karantina biasanya saya juga menyalakan heater ya untuk mempercepat proses penyembuhannya. Kita langsung saja, setelah proses selama 6 hari karantina atau 7 hari karantina, maka kita bisa mempersiapkan pemindahan ikan koi dari akuarium karantina ke kolam filter. Langkah sebelumnya adalah dengan mengambil sedikit air dari akuarium karantina, ya, kita masukkan ke dalam wadah pemindahan. Nah, kita masukkan sedikit demi sedikit. Setelah itu nanti kita akan pindahkan ikan koi dari akuarium karantina ke bak pemindahan. Ketika proses pemindahan, di sini saya menambahkan sedikit cairan karantina, ya, obat karantina biasanya yang sering kita gunakan dalam bak pemindahan. Untuk langkah antisipasi saja ya. Jadi dalam proses pemindahan nanti untuk lebih amannya saja. Jika tidak punya sebenarnya juga tidak apa-apa ya. Ini saya hanya mengambil langkah amannya saja. Setelah kita tambahkan obat karantina di bak pemindahan, kita berikan aerator dulu biar nanti ketika proses pemindahan ikan cukup oksigen. Nah, setelah itu ikan akan kita jaring ya, dan secara perlahan, jangan sampai membuat ikan nanti stres ya, karena kalian kalau ngedrop ikan biasanya akan mudah sakit walaupun sudah dipindah ke kolam filter. Nah, kita pindahkan secara hati-hati ya, kita jaring dengan perlahan dan kita pindahkan satu persatu ikan ke dalam bak pemindahan. Langkah selanjutnya, sebelum kita masukkan ikan ke dalam kolam filter, maka kita perlu mencampur air di bak pemindahan dengan air yang ada di kolam filter kita. Tujuannya sama seperti sebelumnya, yaitu untuk membuat ikan beradaptasi dengan kondisi air yang baru atau di tempat yang baru. Nah, kita ambil dari beberapa
wadah atau beberapa liter air dari kolam filter supaya ikan nanti kita rasa cukup untuk beradaptasi. Dan kita biarkan beberapa saat. Setelah ikan koi cukup beradaptasi dengan kondisi air yang baru, kita bisa memasukkan satu persatu ikan koi ke dalam kolam. Ya, tentunya dengan hati-hati supaya ikan koi tidak stres atau ngedrop kondisinya sehingga bisa sehat hidup di kolam yang baru. Ya, kita kondisikan dulu. Nah, kalau sudah, kita masukkan satu persatu ikan koinya ke dalam kolam filter yang baru. Ciri-ciri ikan koi yang dipindahkan secara aman ke dalam kolam yang baru, mereka langsung bisa beradaptasi dengan lingkungannya dan langsung bisa berenang ke sana kemari. Tapi jika ikan koi nanti menyendiri, maka mungkin masih ada istilahnya keterkejutan dengan kondisi air yang baru. Nah, kita tidak perlu khawatir, kita biarkan beberapa saat. Nah, tapi ini kita lihat ikan koinya langsung bisa berbaur dengan ikan koi yang lain dan berenang ke sekitar kolam. Itu menandakan bahwa kondisi ikan koi yang kita pindah dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, sekian informasi tentang proses karantina. Ini perlu diketahui bagi pemula atau siapapun yang ingin memelihara ikan koi. Jika ingin ikan koi yang kita pelihara dalam kondisi yang aman, sehat, dan tetap indah. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya para pecinta koi Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya.